Halo, selamat datang di channel perpustakaan kita. Sesuai judul, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan jenis perpustakaan. Ngobrolin tentang fungsi perpustakaan, apabila kita lihat pada referensi yang ada, fungsi perpustakaan mengalami sedikit perubahan. Tepatnya perkembangan ya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh berkembangnya zaman. Nah, ingatkan tim kita untuk membahas tentang perkembangan perpustakaan juga ya. Kalau nggak lupa. Balik lagi ke fungsi perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, dalam bukunya Pengantar Ilmu Perpustakaan, terdapat 5 fungsi perpustakaan. Di antaranya, 1. Fungsi edukatif. Artinya perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat belajar baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, selain itu, perpustakaan juga dianggap sebagai tempat belajar seumur hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa siapapun dapat memanfaatkan koleksi serta fasilitas yang ada di perpustakaan, baik berstatus pelajar atau non-pelajar, baik dari kalangan muda atau dari kalangan dewasa atau orang tua. Kedua, fungsi penyimpanan. Perpustakaan memiliki tugas untuk menyimpan koleksi atau informasi, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, serta karya rekam seperti kaset, piringan hitam, dan lainnya. Nah, kalau saat ini juga ada koleksi digital seperti e-book, e-journal, e-magazine, dan lain-lain. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Deposit. Undang-undang tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pada bab 2 disebutkan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pasal 2 disebutkan bahwa setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan 2 buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada perpustakaan daerah di ibu kota provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan. Ketiga, fungsi informasi. Perpustakaan menyediakan informasi untuk para penggunanya sesuai dengan jenis perpustakaan tersebut. Tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna bisa saja dalam bentuk buku atau koleksi perpustakaan. Selain itu, diharapkan dapat selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Yang keempat, yaitu fungsi rekreasi. Dari fungsi ini diharapkan masyarakat dapat merasakan rekreasi pada saat di perpustakaan. Langkah yang dapat dilakukan oleh perpustakaan dalam memenuhi fungsi seperti ini yaitu menyediakan koleksi yang menghibur. Nah, yang kelima, fungsi kultural. Perpustakaan bisa menjadi tempat pendidikan dan pengembangan apresiasi budaya masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi fungsi ini diantaranya menyelenggarakan pameran, pertunjukan kesenian, pemutaran film, dan kegiatan budaya lainnya. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi untuk menyimpan khazanah budaya bangsa. Nah, di referensi yang lain, fungsi kultural dan fungsi rekreasi disebutkan menjadi satu fungsi, yaitu menjadi fungsi rekreasi kultural. Untuk kegiatannya ya sama seperti menyelenggarakan pameran, pertunjukan kesenian, dan pemutaran film. Beberapa referensi menyebutkan bahwa perpustakaan juga memiliki fungsi penelitian. Artinya, perpustakaan menyediakan informasi untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh penggunanya. Selanjutnya, kita bahas jenis perpustakaan.
pertama, ada Perpustakaan Nasional. Dalam laman www.perpusnas.go.id, pada artikel Visi Pustaka disebutkan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan deposit, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain dengan tidak memandang nama perpustakaan. Contohnya kalau di Indonesia pasti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Kalau di negara lain ada National Library of Singapore atau National Library of Medicine di Amerika Serikat dan lain-lain. Yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dan ditujukan untuk pelayanan umum. Ciri-cirinya yaitu 1. Terbuka untuk umum. Jadi ini perpustakaannya terbuka bagi siapapun ya. Nah, kedua dibiayai oleh dana umum. Dana umum itu dana yang berasal dari masyarakat. Yang ketiga, jasa yang diberikan bersifat cuma-cuma. Contohnya perpustakaan provinsi, perpustakaan kota atau kabupaten, perpustakaan desa, dan perpustakaan keliling. Yang ketiga yaitu perpustakaan pribadi. Biasanya disebut dengan perpustakaan swasta. Perpustakaan pribadi merupakan perpustakaan yang dikelola oleh pihak swasta atau pribadi dengan tujuan melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga, atau individu tertentu. Misalnya, kita punya banyak banget nih koleksi buku atau koleksi bahan pustaka yang lainnya. Nah, terus kita kepikiran nih buat dijadiin perpustakaan. Itu bisa banget disebut perpustakaan pribadi. Atau yang teman kita tahu, ada perpustakaan B.J. Habibie. Itu juga bisa disebut dengan perpustakaan pribadi. Nah, yang keempat ada perpustakaan khusus. Merupakan perpustakaan yang dikelola oleh departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta. Contohnya perpustakaan Bank Indonesia atau perpustakaan DPR Republik Indonesia yang ada di gedung DPR MPR. Yang kelima ada perpustakaan sekolah. Tentunya perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang tergabung dengan sekolah. Nah, perpustakaan ini dikelola dan dinaungi langsung oleh sekolah yang bersangkutan. Kalau contohnya ya perpustakaan sekolah yang ada di sekolah teman kita. Yang keenam, ada perpustakaan perguruan tinggi. Sama dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Contohnya, perpustakaan Universitas Indonesia atau perpustakaan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Oke, sepertinya ini videonya sedikit panjang ya dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi itu tadi masih sedikit penjelasan tentang tujuan dan jenis perpustakaan nih. Apabila teman kita merasa masih ada yang kurang, boleh banget nih nambahin di kolom komentar. Tim perpustakaan kita juga masih belajar kok. Baik, segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa berkunjung ke perpustakaan di sekitar tempat tinggal kalian. Dadah!